tes 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 mic, tes 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 tes. Tes tes tes. Halo. Tes. Oh. Tes tes. Tes. Satu. Tes. Mic-nya tes 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 tes. Satu. Jadi tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iman Nasari dengan NIM 2023 31206. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik memori pada komputer untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi ada pendahuluan. Pentingnya memori komputer itu apa sih? Mengapa memori krusial dalam arsitektur komputer? Memori adalah jembatan utama antara prosesor dan perangkat simpanan. Semua instruksi dan data yang diproses CPU harus melewati memori terlebih dahulu. Kinerja sistem komputer sangat dipengaruhi oleh kecepatan, kapasitas, dan efisiensi memori. Tanpa memori memadai, prosesor secepat sekalipun akan memiliki kehambatan atau bottleneck. Nah, bagaimana dengan karakteristiknya sih atau penampilan seperti apa? Maka tujuannya dulu mungkin bisa dibahas ke memahami karakteristik dasar memori komputer yang terdiri dari lokasi, kapasitas, metode akses, dan performa. Hal itu menjelaskan relasi memori dari register hingga penyimpanan eksternal, seperti hard disk gitu ya. Lalu menganalisis perbedaan memori type. Ada SRAM, ada DRAM, dan cache, ada flash, ada SSD.
dan banyak hal lainnya yang sudah berkembang ya. Lalu poin tadi itu mengaitkan karakteristik memori dengan perkembangan teknologi modern seperti ya, artificial intelligence atau kejelasan buatan atau kecerdasan artificial sistem yang cerdas gitu. Itu ada big data atau data besar atau data-data berbasis basis data yang besar, ada cloud computing di mana data yang bisa disimpan di drive tanpa fisik gitu ya, tanpa beli kartu smart TV langganan, dan virtual reality dan augmented reality di banyak yang sudah dimiliki sama youtuber-youtuber gitu. Lalu ada robotika. Nah, untuk robotika juga saya bakal membahas banyak di channel ini. Jadi ini saja. Dan juga ada komputer kuantum. Poin selanjutnya itu memberikan gambaran praktis bagaimana memori mempengaruhi kinerja komputer. Kalau kita berbicara soal lokasi memori, itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada internal dan eksternal. Memori internal sering dianggap sebagai memori utama. Tapi sebenarnya sih ada bentuk lain. Misalnya prosesor mempunyai memori lokalnya sendiri dalam bentuk register, dan unit kontrol ada di dalam prosesor itu tidak punya memori internal sendiri. Jadi, untuk cache juga termasuk dalam memori internal. Bagaimana dengan memori eksternal? Biasanya berupa perangkat penyimpanan tambahan seperti hard disk atau tape yang diakses lewat protokol pengontrol input dan output. Untuk ukurannya bagaimana? Memori internal bisa biasanya dinyatakan dalam byte atau word, sedangkan memori eksternal umumnya dinyatakan dalam byte. Arsitektur komputer, fokus utamanya apa yang dilihat oleh programmer mendefinisikan bagaimana sistem komputer didesain secara konseptual. Aspek yang akan saya bahas ini ada set instruksi atau ISA, kumpulan perintah yang dipahami oleh CPU, format data, bagaimana bilangan instruksi direpresentasikan, metode pengalamatan itu sebagai cara CPU mengakses memorinya itu bagaimana. Untuk arsitektur memori ya, ada model memori yang digunakan misalnya von Neumann dan versus Harvard. Ini sangat menarik nih. Ini bisa jadi alternatif ya. Untuk contoh saya apa sih, ada 86 yaitu kayak Intel dan AMD, ARM, smartphone dan IoT, lalu ada laptop modern yang biasanya sekarang dipakai di banyak teman-teman dipakai itu LISC, open source architecture. Jadi singkatnya adalah arsitektur desain konsep dan aturan yang mendefinisikan komputer. Nah, untuk organisasi komputer bagian implementasi CPU-nya itu utamanya sih bagaimana sistem komputer diimplementasikan dalam hardware, menjelaskan detail fisik dan teknik pengaturan komponen. Aspek yang dibahas jalur data, set data, alur perpindahan antar data, komponen, kontrol sinyal, ada pengaturan operasi instruksi. Untuk si bagian cache memorinya ada L1, L2, L3 untuk mempercepat akses data. Lalu ada bagian file lain atau bisa digunakan sebagai eksekusi instruksi bertahap secara paralel. Sedangkan untuk interleaving memory adalah teknik akses memori paralel. Contohnya Intel i7 penggunaan cache L1 sampai L3 setelah panjang. Untuk Raspberry Pi 4, Raspberry Pi mungkin kita bakal coba untuk mengulik Raspberry juga di channel ini, yaitu optimasi jalur data untuk lebih hemat biaya, hemat daya. Untuk memori internal, ini transfer sama dengan jalur yang keluar masuk dari memori. Untuk unit of transfer mungkin sama dengan panjang word, tapi seringkali lebih panjang, seperti 64, 128, atau 256 bit. Ada tiga konsep pada unit transfer, yaitu satu adalah word. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Sedangkan yang kedua itu addressable unit. Pada sejumlah sistem addressable unit adalah word, namun terdapat sistem yang pengamatan yang berada di dalam tingkat byte. Sedangkan untuk yang ketiga itu unit of transfer. Satuan ini merupakan jumlah byte yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada satu saat. Satuan transfer tidak perlu sama dengan word atau addressable bagi external memory. Seringkali data ditransferkan
dalam jumlah yang jauh lebih besar dari Word. Hal ini dikenal dengan sebagai blok. Ini ada blok, disable unit terdiri dari 8 bit, 8 bit, 8 bit, dan 8 bit. Ini kurang lebih dari isi gambaran bisa saya tampilkan. Untuk konsep dasar itu bagaimana? Sama ada lokasi memori. Bagian internalnya itu ada register. Ini paling cepat dan paling kecil. Sedangkan untuk cache ada L1, L2, L3. Sedangkan untuk RAM ada utama dan volatil. Nah, untuk si eksternalnya sendiri ada SSD, HDD, dan type kapasitas besar dan non volatil. Diakses via input dan output controller atau DMA. Unit transfer and addressing. Nah, bagian kedua ini yaitu unit transfer. Ada byte 8 bit, word misalnya 32 atau 64 bit. Untuk bagian blok atau page 4 sampai 8 kilobyte untuk transfer massal. Addressingnya gimana? Byte addressable umum pada CPU modern versus word addressable. Kekuatan alamat 2n itu kuadrat n 2n. Ada untuk address n bit address. Alex mengakses lebih cepat jika data sudah dari batas word. Nah, ini catatan gitu ya. Aliases tapi melalui urutan byte, bukan nggak ada catatan jumlah alamat. Untuk aliases itu apa? Nanti akan saya banyak bahas di slide selanjutnya. Untuk juga ada akses method sekuensial, ada data diakses berurutan type dan stringnya. Contohnya ini untuk bagian direct ini bisa lompat ke area disk atau SD melalui blok atau LDA. Nah, untuk bagian random ini apa sih? Waktu akses hampir konstan ke semua alamat. Bagaimana bentukkan ini asosiatif. Nah, berdasarkan isi ada CAM, text, cache, TLB. Pasti memori internal sangat cepat, latensi rendah, cocok untuk data panas, mahal, kapasitasnya kurang kapasitas kecil, volatil, kurang lebih terus. Untuk bagian eksternalnya adalah murah per gigabyte, kapasitas besar, persisten. Kelemahan atau kekurangannya ya latensi tinggi, output tergantung antar muka kata, NVMe, keputusan input dan output. Lalu kita akan bahas unit of transfer dan addressing. Byte transfer. Untuk bagian byte addressable fleksibel untuk struktur data berukuran kecil. Ini kekurangannya adalah potensi penalty list alignment, akses melintas batas word. Sedangkan untuk blok atau text kelebihannya yaitu ada efisiensi input dan output sangat besar, amortisasi shift atau overheat. Kekurangannya dari blok adalah internal fragmentation. Jika blok besar untuk data kecil 32 bit versus 64 bit. 64 bit ruang sama sangat besar, bisa map data bit besar, data set besar gitu. Jadi sangat berguna nih untuk data-data yang banyak. Polisi lebih besar kurang jadi sehingga tidak memori meningkat leisure. Selanjutnya akses method sekuensial. Waktunya sederhana, waktu tinggi untuk aliran panjang, soalnya waktu ke item attack sangat bisa sangat attack gitu ya, item attack sangat lama. Direct kemudian itu lompat cepat antar lokasi blok, ukurannya tetap ada overheat penentuan lokasi atau indirect FTL pada STD. Untuk tandem ini ada kelebihannya ada untuk ideal itu data dinamis di memori database. Kekurangannya itu membutuhkan media latensi rendah DDRAM. Asosiatif mencocokkan sangat cepat dan hot set kecil, ada cache dan LTD. Kekurangannya mahal dan borosnya jika skala besar, biasanya dipakai hibrida set asosiatif. Untuk konsep dasarnya itu satu blok backup dan logging dan arsitek secara sekuensial, tipe atau object storage untuk backup jangka panjang dan log basis waktu, sistem streaming
di video live ada sensor UAP ini dipertanyakan UAP-nya di pertandingan gitu. Terus ini tetap proses sekuensial untuk kalau disimpan SD atau RAM. Sementara yang kedua ada database file system dan SSD direct atau random. SSD NVMe memberi akses direct ke blok dengan latensi rendah. Untuk SQL menerjemahkan LDA ke NAND. In memory checking, Redis dan Gopher Pool Database mengeksploitasi random akses DRAM untuk port data, fetch cache, dan prefetch. Operating system menggabungkan standar dan sekuensial untuk efisiensi input dan output. Ketiga, CPU dan GPU cache dan asosiatif lookup. Cache L1, L2, L3, fetch lookup bersifat asosiatif. Umumnya, set asosiatif itu berguna untuk memperoleh lihat LTB translation operator. Mempercepat translasi alamat virtual fisik via asosiatif map. Yang keempat, plan arsitektur dari memori ini siapa? DDR5 dan ada juga LPDDR5X default. Nah, untuk DDR atau HBM di GPU atau AI accelerator ini memberi bandwidth tinggi untuk beban artificial intelligence dan virtual reality ya teman-teman. CXL atau PC akses memori cooling, luas memori di luar motherboard sebagai antara CPU atau GPU. Terakhir mungkin lebih dari clock structure storage di LPS atau LSM3 ini dua ya, salah satunya itu yang baru aku baru ini LSM3 ya, menulis ini untuk menulis sekuensial di atas media random untuk umur dan performa. Untuk akses metode, pembahasan akses metode ini aksesi sekuensial akses adalah metode akses memori di mana data disimpan dalam bentuk record dan hanya bisa diakses secara berurutan atau linear. Artinya untuk mencapai data tertentu kita harus melewati data lain yang datang lebih dulu. Nah, ini contohnya apa sih? Contohnya ada magnetic type grade kaset awal mau putar lagu di menit ke-30 harus memutar dari awal hingga menit itu. Nah, untuk bagian streaming atau video atau audio lama sebelum adanya buffer cepat chipnya itu menggunakan mekanisme baca tulis atau print atau output sama akses tergantung urutannya. Nah, ini tidak bisa loncat langsung ke lokasi yang diinginkan sayangnya banget. Kelebihan ini adalah lebih sederhana dalam desain perangkat keras, cocok untuk penyimpanan masa dengan data berurutan ada arsip dan backup. Biaya per bit biasanya lebih murah, kekurangannya lambat untuk akses data acak, harus melewati banyak record. Waktu akses bervariasi, kadang cepat, kadang lama tergantung posisi data. Tidak cukup untuk aplikasi yang butuh akses cepat dan langsung, misalnya database modern atau RAM ya. Kesimpulannya jadi sekuensial akses efektif untuk akses jangka panjang, tetapi kurang praktis untuk aplikasi real time ya. Masih digunakan di zaman sekarang. Tapi ini ada backup dan arsip besar set start modern. Global perusahaan seperti Google, ada IBM, ada Amazon atau Sun yang untuk yang all itu terowongan itu untuk nano quantum menggunakan set storage LPO9 kapasitas hingga 18 terabyte per set atau 400 megabyte per second untuk backup data dalam skala petabyte. Wow, bayangin petabyte ini banyak banget. Nah, untuk Indonesia ini ada bank besar dan instansi pemerintah memakai tab pribadi untuk arsip keuangan dan dokumen negara. Sebenarnya untuk data center lokal seperti Telkom Sigma, BCI, Indosat, dan Biznet masih menggunakan tab storage sebagai flash disk for backup karena inilah hemat listrik dan tahan lama 20 hingga 30 tahun nanti.
tuh ya streaming data ada binary dan sequential flow. Untuk di global yang bisa kita stream warganet pakai YouTube, Netflix, Spotify mengandalkan streaming buffer yang tetap berbasis sekuensial maupun penyimpanan fisiknya random SSD atau HDD. Untuk Indonesia ada OTT lokal seperti video, ada RCT, SCT, RCTI, Motorola TV, pakai sistem sekuensial streaming untuk konten live sport dan hiburan. Ini kalau teman-teman yang ingin nonton bola di video atau semacamnya itu apa bisa cepat atau aplikasi udah standar kayak Netflix atau semacamnya itu karena menggunakan sistem memori ini. Lalu kemudian untuk Internet of Things atau perangkat elektronika yang ada di kota-kota besar gitu ada satu smart city menggunakan data sensor CCTV lalu lintas. Terus BMKG Smart Meteran PLN dikirim secara urutan waktu secara time serial dan ini berarti sekuensial. Performanya itu gimana sih? Waktu aksesnya untuk memori random itu akses adalah waktu saat suatu alat diberikan ke memori sampai data selesai disimpan atau diambil dari lokasi tersebut. Untuk memori non random waktu diakses menggunakan waktu yang diperlukan untuk memposisikan memori. Kemudian mekanisme baca tulis pada lokasi yang diinginkan. Dan untuk waktu atau siklus dari memori berlaku terutama pada memori random. Waktu siklus memori sama dengan waktu akses tambah, waktu tambah kan sampai akses berikutnya bisa dimulai. Pesan dan transfer, pusat data dapat ditransfer dari atau ke memori. Untuk memori random transfer satu per cycle time. Untuk memori non random di PN sama dengan PA berarti ditambah N per R. Nah dimana PN itu average time to read or write and bits. PA average time untuk N number of bits dan R after add in bits per second BPS. Penjelasan piramida tingkatan memori di samping dan di bawah biaya per bit makin murah. Fasilitas bertambah waktu akses meningkat, frekuensi akses memori proses makin berkurang. Ini ada hierarkinya teman-teman. Memori ini hampir mirip sama yang di video saya sebelumnya, ada seperti masih sama. Jadi untuk ini mari kita beri tabel pada memori pada level ke-1 hingga hierarki. Memori sebagai ini di mana ini lebih dekat ke prosesor dibanding MI tambah 1. Jika TI, TI, RI, dan SI masing-masing mengatakan biaya per bit dan ukuran total memori pada level I. Maka biasanya berlaku hitungan yang berikut antara level I dan I1. Untuk PCI lebih dari PI tambah 1. Pada bit di level I lebih mahal dibanding level berikutnya. PI lebih kurang dari PI tambah 1 biaya. Nah, waktu akses karena di level I lebih cepat dibanding level berikutnya. RI lebih besar dari RI tambah 1. Tadi kelas data rata-rata di level I lebih tinggi dibandingkan level berikutnya. Sementara untuk SI lebih kecil dibanding SI tambah 1. Ukuran total memori level I lebih kecil dibanding level berikutnya. Ya, lebih semakin tinggi semakin cepat. Cepatnya semakin lambat. Lalu bagaimana kita lakukan antara RAM, cache, register? Dan ini ada di sini memori 4 GB RAM buffer.
memori untuk sistem disknya ini ada 16 GB data box dan satu saling berbagi data ya. Satu dua ini memori level 2 pakai ini berarti 128 byte pakai line. Ini bisa juga langsung ke level 1 IKC dan ini juga bisa langsung ke level 1 DKC. Bisa tembus jadi ini CPU ya. Nah, di sini ada register file ya, ya. Ini nggak ada hubungan ke sini, tapi dari CPU bisa langsung ke L1D KC dan L1 IKC. Ini nggak bisa balik. Memori adalah unit seperti di memori silicon port seperti RAM, ROM, atau flash. Setiap sel dapat menyimpan satu bit informasi yaitu 0 atau 1. Sifat-sifat utama sel memori yaitu dua keadaan stabil di bit stable state. Sel memori biasanya dibangun dengan flip-flop SRAM atau kapasitor transistor atau DRAM. Keadaan stabil atau semi stabil ini merepresentasikan nilai logika. Tegangan tinggi atau FDD ini berarti nilai 1 untuk tegangan ini itu 0 volt yang bernilai 0. Kemampuan ditulis atau write to program. Proses dapat mengubah keadaan sel dari 0 ke 100 atau sebaliknya dengan memberi sinyal tulis write enable. Pada DRAM tulisan kapasitor adalah menulis 1, berarti melepas muatan sama dengan menulis 0. Nah, untuk dapat pada flash atau EEPROM, proses ditulis dilakukan dengan mengubah muatan listrik di floating gate transistor dapat dibaca oleh proses dapat membaca isi sel dan mengasih sinyal keluaran. Nah, ini penting. Itu apa sebenarnya di operasi RF tidak boleh merusak sistem. Data non destruktif ya pada DRAM ini bagian kuning bersifat destruktif sehingga nanti perlu refresh cycle untuk menulis ulang nilai. Biasanya ada SRAM berarti KC lebih cepat, stabil, mahal dipakai untuk CCL L1 L2. Sedangkan untuk DRAM atau RAM lebih lambat dari SRAM tapi murah dan padat. Nah, ini bisa dipakai di menu utama. Flash atau NAND tahan lama waktu untuk SSD dan kecepatan proses. RAM atau ini baru nih loading emerging dengan kecepatan SRAM tambah 6 kilobyte flash. Ada satu ilustrasi ya. Ini ada kursi utama yang di atasnya dari kontrol dari suatu sistem di atas dari kontrol sel sebagai membaca menulis melakukan informasi dan nanti status data disimpan di flip-flop transistor. Satu sel sama dengan 6 transistor. Jadi tidak perlu direfresh selama ada supply listrik. Sangat cepat untuk pakai CPU L1, L2, L3 di boros daya dan hemat dibanding DRAM. Ini ada SRAM. Nah, kayak di sini juga ada di komputer atau di Arduino microcontroller gitu teman-teman. Ini bernilai gitu. Kalau di ini gambar cacing memori pakai 16 MB. Ini namanya SRAM. Sementara di sini ada DRAM main memori itu sampai 16 GB.
gigabyte RAM kurang lebih ya 100 gram DRAM dan SRAM. Ini DRAM dan SRAM adalah volatil. Pada DRAM, sel memori yang dinamik lebih sederhana dan kecil. DRAM lebih padat, lebih banyak sel luas satuan luas dan lebih murah. Untuk DRAM memerlukan rangkaian untuk pengisian ulang muatan atau refreshing sirkuit. Jadi DRAM cocok untuk memori berkapasitas besar. DRAM digunakan sebagai memori utama karena SRAM lebih cepat dipakai sebagai memori cache on dan off pada si chipnya itu. Namanya ada tipe memori primer, ada memori type, contohnya ada RAM ya, jadi kategorinya write and memory, write and write memory, vertically byte level, vertically level the ROM, where only memory not possible. Nah, misalnya non volatile juga the ROM read only memory not possible, ini bisa jadi ini electrically non volatile erasable ROM atau EPROM kategorinya red masih memory UVH right chip level assurance untuk write mekanismenya electrically ini masuk volatil atau enggak ya non volatil. Lalu ada EEPROM red masih memory bisa membaca ya electrically byte level electrically dan ini volatil non volatil. Sebenarnya terakhir ada flash memory, ada red masih memory yaitu electrically block level, electrically terakhir ini ada termasuk non volatil. Organisasi memori. Memori adalah deretan sel simpanan. Setiap sel bisa disimpan seperti kumpulan sel membentuk byte atau word. Pengamatan atau addressing bisa byte addressable umum dipakai komputer modern. Bisa word addressable jarang dipakai di komputer lama ya. Chip dan RAM bangunan memori disusun dari chip RAM format panjang kali lebar contoh chip 4M kali 16 bit berarti 4 bit lokasi memori setiap lokasi 16 bit. Jadi untuk misalnya berarti bisa kita simpulkan ukuran luar komputer memori kita menghitung kapasitas memori ya. Komputer 16 bit itu berarti 1 watt sama dengan 16 bit. Komputer 64 bit berarti 1 watt sama dengan 64 bit. Mampu akses data lebih besar dari operasi. Ini ada organisasi chip memori M kali 32 bit ya. Chip RAM chip ini ada ini chip RAM 2 16 bit dia seperti ini ya ada 4 kembang O di sini 2M 16 gitu ini masih kembang satu begitu pun ini ada berbeda yang 8 ini 18 ini 16 bit ini sebenarnya berarti chip RAM 1M kali 8 kali 8 bit 1M 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 8 8 8 8 ada bang 0 bang 1 bang 2 bang 3 kalau untuk ini 16 bit 1M ada 16 itu bang 0 1M 16 16 itu bang 1 1M 16 16 bang 2 1M 16 16 itu bang 3 ini itu contoh pengalaman pada memori main memori kita bahas di pertemuan sebelumnya di pengalaman pada memori
itu kalau mau masih nilainya gitu dua tiga dua satu dua dua empat nol nol sini berarti empat satu 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 berarti enam delapan 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 atau nol nol berarti delapan dua belas sepuluh dua dua belas penempatan bit edilan itu edilan analytical analysis is bytes are more significant in multiple bytes data types and describe the order in which a sequence of bytes is stored in computational memory. Kita lihat listanya byte address istilah bit addition dan bit addition mengacu pada bit di mana yang paling signifikan ya. Ini adalah misalnya dan menggunakan urutan penempatan penempatan bit dan memori komputer dan sistem bit addition berarti nilai paling signifikan dalam urutan disimpan di alamat penempatan paling terendah. Ini bit address itu ini 0 2 4 6 8 10 12 14 terus byte address 1 3 5 7 9 11 13 14 itu ini termasuk untuk byte address dan komputer Minecraft cuma terutama mainkan IBM menggunakan arsitektur bit edition. Ini untuk sistem bit edition nilai paling tidak signifikan dalam urutan disimpan terlebih dahulu. Teman-teman semua itu penempatan byte untuk item data dengan byte banyak yaitu berarti most significant byte atau MSB ini ada bagian kiri ya paling kiri. Jika untuk list significant byte atau LSB berarti paling kanan ini berarti berisi value 8 byte. Byte address dari ini tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 bagian bit addition. Sementara untuk little addition significant byte LSB ini kembali ke di sebelah kiri ya. Untuk MSB nya di sebelah kanan. Jadi byte addressnya 01 tambah tambah 0 tambah 2 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama value-nya masih 8 byte. Contoh penempatan data di 64 bit yang itu yang 32 bit X value 24 bit FE berarti storage of memory is 24 bit aja berarti ya untuk nilai 54
Penempatannya 32 bit. Game install at memory address 20 4 starting at an early of archive dates. Its date is considered individually. Kejadian ini ada di dulu. Berarti date addressnya 24, 25, 26, 27. Ini udah komunikasi di sini. 8, 9, 30, 31, 32, 33. Itu aduan ini kita berbeda izin dibalik dan izin unit alusnya 33 di tadi 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Apa itu memori interlacing? Yang pasti selanjutnya adalah memori interlacing. Memori fisik yang berarti banyak chip ya. Memori fisik yang fisik bisa kita sebut gitu. Jadi komputer tidak hanya sendiri dari satu chip RAM, melainkan gabungan dari chip yang bekerja bersama untuk membuat akses lebih cepat dan efisien. Chip-chip ini disusun ke dalam bank memori atau modul. Untuk konsep interlacing ini adalah teknik membagi alamat memori agar data lebih disebar ke beberapa bank secara bergantian. Tujuannya saat bank sedang diproses, bank lain sudah siap. Ini nanti akan mempercepat throughput. Ibaratnya dibanding dengan hanya satu jalur hasil, interlacing membuat banyak hasil paralel sehingga antrian diakses memori jadi lebih lancar. Kita membahas tentang memori pada robot. Konsep umum robot modelnya membutuhkan memori untuk kontrol gerak, ada tangan dan kaki, ada akuator yang bekerja misalnya dari tubuhnya, ada mesin sendiri di tubuhnya dan akuator yang di sisi bahu, lutut, banyak unit. Nah, untuk otaknya ada CPU, ada bisa pakai MCU, FPGA untuk penghitungan dan pengambilan keputusan. Sensor lingkungan yang bisa jadi dari kamera atau lidar atau ilmu atau mikrofon ya, sensor lingkungan itu. Lalu ada penyimpanan dan program dan model AI. Nah, untuk matematika memori ini berupa satu ada sedikit matematika yaitu metode penghitungan membutuhkan memori. Jadi M total adalah M programnya tambah M motion kejelasan ditambah M sensor ditambah M AI atau kecerdasan buatan. M program sama dengan memori untuk kode program kontrol dan M motion berarti data gerakan join akuator dan koordinat. M sensor sama dengan buffer data sensor real time. Sementara untuk MAI atau si artificial intelligence adalah modul jaringan saraf yang untuk pengenalan pola atau lingkungan. Nah, ini contoh hitungan sederhananya. Motion control itu tangan berkaki. 16 degree of freedom ya. Ini akan dibahas banget matematika dalam robotika dikali 4 byte pola kali 100 Hz sama dengan 2,24 kilobyte per second. Nah, untuk sensor kamera itu apa sih? Berstabil di 140 kali 480 grayscale. Nah, 1 bit atau per pixel sama dengan 307 kilobyte per frame ya. Pada 30 fps sama dengan kurang lebih 9 MB per second, 9 MB megabyte per second. Model AI dengan mungkin bisa kayak bikin model AI gampang bikin aja jaringan 5 megabyte untuk penting. Ini penting untuk teman-teman mau bisa robotnya itu lebih leluasa kenal dari ada objek baru atau yang ada di depannya bisa kenal dan bisa menjauh atau lebih cepat diambil di proses. Maka total kebutuhan memori sebenarnya lebih dari 10 MB hanya untuk operasi dasar robot sederhana.
Speknya itu robot sebenarnya robot nasi real time dan big data struktur. Matematika memori diperlukan untuk memastikan proses gerakan lancar tanpa tergantung oleh proses pengolahan dan server dan AI. Tanpa manajemen memori yang efisien, robot tanpa memori yang efisien itu bisa mengalami lag ke arah gerak atau gagal mengenali lingkungan. Contoh kebutuhannya seperti apa sih? Kayak bayangan siswa UKM atau pelajar. Nah, ini membuat robot sama dengan menguasai anggaran organisasi. Program kontrol atau firmware itu ibarat uang kas wajib. Jumlahnya kecil, misalnya cuma 200.000 atau sampai 500.000, tapi harus ada karena ini yang bikin semua sistem bisa berjalan. Maksud kontrol atau tangan ratus mirip dengan biaya transportasi. Tidak terlalu besar, mungkin 50.000 sampai 100.000 per bulan. Tapi kalau tidak ada, robot tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, kita untuk hasil kameranya ini biaya dokumentasi sertifikasi. Kalau kita mau akses harus punya kamera, ini bisa pakai HP aja sih. Terus punya akses ke media dan banyak pengikutnya dan tahu cara cari konser. Ini biayanya lumayan, biasa jutaan per bulan atau akses kelas kamera biasa dengan robot. Berarti kamera menjadi paling best, baru bisa puluhan juga best kamera bisa sekarang juga nggak punya sih dengan mahal juga 28 itu yang punya mungkin yang belum beli lagi nih foto kamera. Nah, mungkin ada yang lebih murah kayak 10 ribuan aja untuk sensor lidar dan ini seperti air tulis kantor atau perlengkapan rapat biayanya lebih kecil tapi penting untuk orientasi. Ini membutuhkan lebih sedikit memori seperti misalnya sebanyak 20.000 rupiah aja gitu. Proyek selanjutnya adalah AI model. Ada ibarat honor mentor atau pelatih. Nah, ini mahal, bisa puluhan juta rupiah. Tapi kalau tidak ada ya UKM bisa jalan di tempat robot tanpa AI mungkin hanya bergerak tapi tidak bisa berpikir atau ya, sesuai dengan si prototipe itu. Bikin lomba itu kan ada kategorinya, ada robot dengan AI, ada robot robot aja tanpa AI. Jadi itu kalau tanpa AI kita yang bisa mengikuti lomba robot 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 yang robot aja gitu. Terakhir proses data itu berbiaya aktif UKM tidak hanya data dipakai sehari-hari tidak kelihatan gitu ya. Jadi kalau satu saat evaluasi data lama itu sangat penting sebelumnya bisa menumpuk halaman di kontrol. Jadi seperti mengatur uang UKM mengatur memori robot itu sesuai dengan prioritas. Kalau mau robot sederhana itu biaya kecil yaitu memori kecil. Tapi kalau mau robot cerdas dengan kamera sensor dan AI butuh anggaran jauh lebih besar memori puluhan hingga ratusan MB. Diskusi akhir belum penutupan ya. Teman-teman bisa cek kalau ada pertanyaan secara live di sini. Ini banyak banget nih bisa bahas tentang matematika robot ya, memiliki robot. Untuk mengakhiri ini saya ada penutupnya gitu. Kesimpulannya jadi memori adalah fondasi ilmu komputer, jadi fondasi komputernya gitu. Tidak bisa memori ada RAM, ada SRAM, hingga cache dan storage. Semua bisa jadi dasar komputer tanpa manajemen memori. Prosesor cepat pun akan bonek buatan dua perlengkapan Rahman yaitu aplikasi model menentukan kinerja register SAC, ke RAM, ke SSD atau HDD, lalu ke storage. Tapi mendapati ke CPU seperti cepat, kecil dan mahal. Jadi cara relevansinya itu apa? Ya AI dan data butuh benefit tinggi ada HBM ya, DDR, untuk pakai CLX dan memori cooling.
itu yang kita bahas itu. Barangkali teman-teman penasaran dengan memori ini. Tingkat memori memori depan teman-teman strategi ini masuk banget bisa bikin AI coy. Pun gimana tuh bikin game bikin VR bikin punya nanti punya fitur bagus yang software gitu bikin VR bikin cepat juga bisa berbulan sama teman-teman. Selanjutnya kita lanjut sampai sudah jadi OBS-nya putus. Ya, gitu. Untuk blockchain mungkin pakai CLX atau memori polling. Untuk blockchain bisa akses apa dengan Ledger atau Hyperledger gitu kalau teman-teman belajar blockchain gitu itu ya yang bisa diimplementasikan ke keuangan gitu. SSD nanti untuk virtual reality dan mode kita VR juga augmented reality juga termasuk ini berarti bisa pakai memori latent untuk grafik dan sensor ya. Untuk aplikasi kuantum memori kuantum bermaksud sebagai masa depan. Karena kita tadi mengatur anggaran IPA mengatur memori berarti mengalokasikan sumber daya ke prioritas. Untuk sederhana mungkin cukup sedikit memori sedangkan untuk pintar AI butuh memori ratusan hingga megabyte gitu ya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya Hafiz Munafari izin pamit ya di bawah ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.